hambaipun kalebet kula panjenengan. Bapak Ibu, wonten Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 108 ini Gusti Allah ugi mengatakan tentang kula panjenengan kados pundi bagaimana cara kita menjaga kesucian hati dari kesesatan. Kesesatan itu berarti godaan iblis laknatullah. Kesucian berarti kula panjenengan tansah zikrullah, ingat datang Allah SWT. Ini dua perkara yang bertolak belakang. Makhluk Allah yang naminipun malaikat senantiasa mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sementara iblis yang bersifat syaitaniyah senantiasa menggoda manusia untuk menyimpang dari jalan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita witikan doa syaraat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala 'azan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Kautsar ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Dumugi jam menika kita tasih diparingi wekdal gesang tanggal kang 11 Muharram tahun 1896 Hijriah kanthi sehat jasmani sehat rohani. Mugi-mugi kita saged ngginakaken wekdal dengan paring Gusti Allah taqarrub ila Allah lan mugi-mugi taqarrub ila Allah arupi ibadah mahdhah lan ibadah amal kita kanthi niat lillahi taala sedaya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sakonjo uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum
wallahu ghafurur rahim. Kanthi kita ittiba tresna dhateng Nabi Allah Muhammad sallallahu. Mugi-mugi tansah pikantuk tresnanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Wonten lepat luputipun mugi-mugi Allah ingkang Rahman Rahim tansah paring pangapura dhateng kula panjenengan. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedherepun kapetang umatipun ingkang pikantuk syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, enjang menika kita tazkir malih wau pas salat kula waosaken niku wonten Quran nggih, wazkuruni azkurkum. Ingatlah padaku dan aku pun akan ingat padamu. Fazkuruni zikrullah nika kula panjenengan eling insyaallah kanthi kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah niku wonten ingkang syahadatain, wonten ingkang tujuanipun mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengakukan Allah Subhanahu wa taala kathah sangat antawisipun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu termasuk fadzkuruni. Lah Gusti Allah ingat aku datang kula panjenengan paring barokah. Diparing gampang kula panjenengan ibadahipun, diparing gampang kula panjenengan batas maisa Gusti Allah Subhanahu wa taala, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Diparing gampang malah kula panjenengan memahami syariat-syariat agama Islam. Nika Gusti Allah ingat datang kula panjenengan berarti Gusti Allah tansah menyertai kula panjenengan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sing sapawonge orang yang bersungguh-sungguh di jalanku akan senantiasa aku mudahkan jalan-jalannya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji kepada makhluknya. Hambaipun kalebet kula panjenengan. Bapak Ibu, wonten Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 108 ingin Gusti Allah ugi mengatakan tentang kula panjenengan kados pundi bagaimana cara kita menjaga kesucian hati dari kesesatan. Kesesatan itu berarti godaan iblis laknatullah. Kesucian berarti kula panjenengan tansah zikrullah, ingat datang Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara yang bertolak belakang. Makhluk Allah yang naminipun malaikat senantiasa mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sementara iblis yang bersifat syaitaniyah senantiasa menggoda manusia untuk menyimpang dari jalan Allah SWT. Ini kata seniki malaikat melu ngaji nggih. Iblis yang melu ngaji, ini mboten melebet nginjeng teng jaban niku. Jangan kondur dirisiki ora sa percaya. Niku lho omongan Ustaz Indra lho ora bener ora niku iblis niku. Nek panjenengan kata raos makaten cepet a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja kupinge sing dikeplak ya. Kuping ngapah niku. Niku kupinge dhewek niku. Ingat dalam surah Allah SWT, fazkuruni azkurkum waskuruli walat takfurun. Bersyukurlah atas nikmat Allah SWT, janganlah kita kufur nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah kita aja ngetang nikmat Gusti Allah la tuhsuha, boten saged kita etang, luar biasa. Tiyang kang saged mensyukuri nikmat Allah niku illa qalila. Seketik boten kata. Mugi-mugi kula panjenengan kalebet hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. Coba kita raosaken nggih. Jam 2:30, jam 3 kita bangun, membuka mata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ningali langit Allahu Akbar, bulan terang benderang, cuaca adem apahan alhamdulillah tasih saged ngraosaken adem, tasih saged ngraosaken sumuk. Nek kula panjenengan pun mboten saged ngraosaken adem karo sumuk berarti ya wallahu alam. Iki wau alladzina idza asabatuhum musibatun qalu
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek ampun nonton kalimat istirja niku pun boten saged ngrasakaken adem karo sumuk. Manut bae. Udan ya manut, terang ya manut bae nang alam kuburan iki ora bisa minggat. Ana wong minggat nang alam kubur mboten nonton. Betah teng mriku nggih. Betah ora betah ya kudu betah. Bila tanzil Quran surah An-Nahl ayat 108 Allah menjelaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Iki sami kalian Quran surah Al-Baqarah niku. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Ini sami ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Nek penutupi kan yang berbeda. Al-ghafilun yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina taba'allah. Mereka itu orang-orang yang ingkar, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kehidupannya, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ala qulubihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hatinya, pendengarannya, penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa ulaika humul ghafilun. Dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai, yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula banyak tasih pikantuk rahmat Gusti Allah, dibikak manahipun, dibikak pamirengipun, dibuka penglihatanipun, sehingga kita bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang sifatnya lahiriah, nikmat-nikmat Allah yang sifatnya rohaniah, dengan cara kita zikrullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten tiyang ingkang sampun ditutup mata hatinya, ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya, naudzubillah min dzalik. Kenging napa? Ternyata orang-orang yang ditutup hatinya, ditutup pendengarannya, ditutup penglihatan lebih banyak jumlahnya di alam dunia ini dibandingkan orang yang dibuka hatinya. Orang-orang yang dibuka hatinya, orang yang mendapatkan hidayah dinul Islam, inna dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Islam itu agama mulai dari Nabi Adam alaihissalam kemudian Nabi Muhammad SAW. Mulai Nabi Adam kemudian Nabi Isa, namanya pun Islam Tauhid. Nabi Allah Muhammad SAW ingkang khataman nabiyyin pikantuk tugas saking Gusti Allah menyampaikan risalah Islam yang disempurnakan oleh Allah SWT. Nah, kesempurnaan Islam tercakup terkumpul di dalam rukun Islam dan rukun iman niko. Monggo kita mengimani rukun Islam dan mengamalkannya, mengimani rukun iman dan mengamalkannya. Bukan naming mengimani tok, tapi harus mengamalkannya. Kados pundi caranya pun kula mengamalkan mukhlisina lahuddin. Hanya ikhlas murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan ingkang wonten rukun Islam, ibadah kula panjenengan ingkang wonten rukun iman nika sedaya pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang yang dikunci mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ini wonten sebabipun. Bukan Allah itu dolim letak kunci baik, boten ada sebabnya. Kula panjenengan kawit wonten alam rahim, kita kan ada beberapa alam, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Sekarang kita ada di alam dunia. Alam dunia ini nek cara wong Indonesia mampir ngombe. Ternyata kalau kita kalkulasi hari yang ada di dunia dan hari yang ada di akhirat itu berbeda sangat jauh. 5 tahun di dunia itu sama dengan 7 menit di alam akhirat. 5 tahun ini masanya dari presiden, dari bupati, dari kepala desa,
Jadi camat ini 5 tahun, ternyata di akhirat cuma 7 menit. 2 periode, berarti mengpira orang seperempat jam ya. Orang seperempat jam kepengen golek jabatan dilakoni kabeh. Carane wudu dilakoni. Nauzubillah min dzalik. Begitu singkatnya kehidupan di alam akhirat. Nah, kita bandingkan dalam alam dunia rasanya suwi banget di 5 tahun jadi mboten. Cepi mawon mangke. Naik Bapak Presiden dilantik bulan Oktober. Paling 5 tahun loh. Dan wis pemilu maning ya. Itu singkatnya waktu. Nah, kalau panjenengan tiang-tiang iman saged ngraosaken. Wau nembe tangi ya, tindak ke masjid lho. Setelah maning wis padang ya. Setelah maning kok arep maring pasar, begitu cepatnya waktu. Al waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan, maka waktu itulah yang akan menggilas diri kita. Nauzubillah min dzalik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita langsung balik. Bahwa Quran surah An-Nahl ayat 108. Orang-orang yang terkunci hatinya oleh Allah SWT disebabkan antara lain yang pertama. Sebabnya apa? Pertama, tidak mau memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 59 Allah menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yatba'allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kadzalika yatba'allahu. Demikianlah Allah kunci hati ala ulubil alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mau memahami. Allah kunci hatinya karena tidak mau memahami. Kenapa? Padahal kita ini diberi hidayah oleh Allah SWT. Hidayah insting, hidayah akal, hidayah agama, hidayah hawa nafsu diberikan oleh Allah SWT. Sebatas kula panjenengan saged dados khalifah fil ardi, menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita untuk memakmurkan dunia ini. Ini yang nomor pertama. Nomor 2, orang-orang yang hatinya ditutup atau dikunci oleh Allah SWT karena sombong dan bertindak sewenang-wenang. Sombong dan bertindak sewenang-wenang. Ini wonten Quran surat Al-Ghafir, surah Al-Mu'min ayat ke-35. Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yatba'allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Mesami ngajenipun nggih. Wau nggih sami Quran surat Ar-Rum. Kadzalika yatba'allah. Iki nggih sami kadzalika yatba'allah 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Allah mengunci hati orang-orang yang berbuat sombong dan sewenang-wenang. La yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyenangi orang-orang yang sombong atau takabur. Jadi mutakabbirin itu lambungipun saking kaparo. Kaparo itu membesarkan diri, gede-gede akan awake, padahal yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sanesipun Gusti Allah mboten wonten sing gede cilik kabeh. Kula panjenengan ini manusia ini di muka bumi itu seperti butir-butir pasir yang ada di pantai-pantai ini. Begitu kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sombong? Ternyata sombong ini penyakit manusia dan ini meniru penyakit iblis laknatullah. Sebab iblis itu dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga dan dikutuk oleh Allah SWT. Iblis itu dari bangsa jin. Sifatnya adalah syaitonnya, wa'uda, dahola. Ini kan gampang-gampang wong ngarani pokoknya senjene setan ke putune iblis. Jadi iblis itu dari bangsa jin yang ingkar. Saged ugi dari bangsa jin
sakeduki iblis dari bangsa manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Dari senjenenge wong bersifat iblis itu bisa dia dari keturunan bangsa jin yang tidak terlihat, yang gaib, bisa juga dia dari keturunan Nabi Adam manusia. Misalkan kata panjenengan sering manungsa kok kayak iblis ya, madak-madakan iblis, padahal orang tahu roh iblis kayak ngapa. Iblis itu dosanya cuma satu, sombong. Dosanya siji tok, didalakan saking surga Allah SWT dan dikutuk oleh Allah SWT. Kemudian manusia yang berhati iblis, yaitu bangsa Yahudi atau negara Israel itu manusia berhati iblis. Makanya Yahudi, orang Yahudi atau Israel itu dikutuk oleh Allah SWT dari bangsa manusia karena melanggar syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah SWT di dalam kitab suci, baik Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, Allah menguji hati manusia karena mempunyai sifat sombong dan bertindak sewenang-wenang. Bertindak sewenang-wenang bisa dengan tangannya, dengan kebijakan-kebijakan, bisa dengan bilisannya, biqauli, bisa dengan hatinya. Siapa yang bertindak sewenang-wenang? Biasanya orang yang diberi amanah. Siapa orang yang diberi amanah? Orang yang memegang kekuasaan. Orang yang memegang kekuasaan itu orang yang bertindak sewenang-wenang, tidak bisa menempatkan sesuatu dengan adil. Bila Nabi Allah Muhammad SAW yang diberi amanah Allah SWT di Yathrib atau Madinatul Munawwarah itu, diberi amanah Allah SWT itu hanya 2 periode. Di 10 tahun Nabi Muhammad di Madinah itu cuma 10 tahun menjadi pemimpin dunia. Nah 10 tahun saja beliau ini sudah dinobatkan Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis menjadi pemimpin dunia akhirat nomor 1 yang tak terkalahkan. Padahal Rasulullah hanya 2 periode. Siki manungsa siki kepengen udah kadek banget tadi 3 periode dan sebagainya. Dan pengen dinastinya itu selalu berkuasa dan bertindak sewenang-wenang. Coba kita ningali sejarah. Kenapa anak-anak Rasulullah masih kecil-kecil diambil oleh Allah SWT? Cucunya Hasan dan Husain pun demikian. Itu Allah ingin menunjukkan kepada manusia akhir zaman. Sebab makin ada keturunan Nabi Muhammad secara langsung, otomatis manusia akhir zaman akan menyembah, akan memulia-muliakan. Maka Allah putus jalur keturunan Nabi Muhammad SAW secara langsung, supaya manusia ini tidak menyembah manusia. Sebab ini kata manusia menyembah manusia. Maning wong Amerika ini kan kayak polisi dunia, hebat banget ya. Polisinya dunia loh. Berarti kan bertindak sewenang-wenang kayak dunianya teket dewek. Padahal Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in. Akulah pemilik langit dan bumi ini, dan akulah Allah yang mengatur semuanya. Nah, kok wong Amerika kok ngaku dheweke polisi dunia. Ini peloposannya bahasa binarang pecicilan. Ini karena sombong dan bertindak sewenang-wenang ditutup oleh Allah hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Dadasakan hawa itu dorongan nafsu keinginan menjadi Tuhannya, sesembahannya. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-23. Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-23. Banyak di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, mempertuhankan hawa nafsunya. Hawa nafsu harus dikendalikan. Tidak boleh dibunuh tapi dikendalikan. Nafsu mana yang harus kita pelihara? Nafsu mutmainnah. Nafsu amarah harus dikendalikan. Manusia boleh marah? Boleh. Kapan manusia boleh marah?
kita boleh marah ketika Allah dan Rasul direndahkan atau dilecehkan. Nek awak kula panjenengan dilecehkan mboten napa-napa. Nah iki sing angel biasane nggih. Apa maning wong Indonesia nggih, demek pokonge sing guyu, Pak. Ning demek sirahe mecicil nggih. Kula panate niku nitih travel nggih. Nitih travel sopir carane napa nggih ajeng serempetan lah. Sing siji mendelik. Sing sopire kula niki sing travel niku matem aja mendelik Mas, nyuwit duwe mata bisa mendelik uga ya. Jadi manusia itu sebenarnya kalau ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah dia akan selamat di dunia wal akhirah. Nah, nafsu amarah bisu ini harus dikendalikan, nafsu lawamah harus dikendalikan. Yang harus kita pelihara dengan baik-baik adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang membawa hati kita menjadi qalbun salim, tidak menjadi qalbun mayit, tidak menjadi qalbun fasid. Bapak Ibu, di alam dunia dan akhirat itu ada mahkamah. Mahkamah itu tempat pengadilan. Di alam dunia ini kadang Indonesia kan terkenal dengan negara hukum. Negara hukum berarti pengadilan akeh banget. Mulai dari kabupaten, provinsi, pusat akeh banget keadilan. Jadi pengadilan banyak di Indonesia, tapi cari keadilan sulit. Begini buatnya. Sebab hukumnya itu bertindak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Coba sing nyolong ayam kan langsung cekel. Malah kadang-kadang sidangnya cepet banget. Sing korupsi alot banget sidangnya nggih. Iki priwe iki apa hukum iki ora bener apa sing melaksanakan. Maka para ahli tafsir menjelaskan hukum atau mahkamah itu ada 3 yang harus kita pahami atau kita mengerti. Yang pertama, mahkamah dhamir. Ini ada pada diri manusia itu sendiri. Mahkamah dhamir, mahkamah hati kita sendiri. Mila nek kalau pengen atine pun sehat, boten ditutup kali Gusti Allah, ajeng nglampahin apa? Taken kali manahipun piyambak. Tanya pada hati kita sendiri. Maka mata hati kita itu akan murni menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah. Cobi mawon maka di tes. Panjenengan melakukan satu kesalahan takon karo atine. Iya nah. Berarti hatinya sehat. Ning nek ora apa-apa, berarti hatine ora sehat. Nauzubillah min dzalik. Yang qalbal qulub sabit qulubana illa ta'atika. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati manusia. Aku mohon padamu ya Allah, arahkan hatiku menjadi hati yang taat, hati yang sakinah, hati yang sehat. Jadi mahkamah dhamir itu ada dalam hati kita masing-masing. Inilah kalau kita memperhatikan di layar televisi, YouTube dan sebagainya, ada orang-orang yang sedang berpuasa yang mereka melakukan kezaliman, berarti hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahkamah dhamir pun wis kobongan, wis ora duwe mahkamah dhamir. Kemudian mahkamah dunia. Mahkamah dunia itu yang dibuat oleh manusia. Ada yang sejalan dengan Quran Sunnah, ada yang justru tidak sejalan. Nah, Indonesia kan sumber dari KUHP. KUHP itu adalah warisan penjajah Belanda. Padahal kita mayoritas umat Islam. Kenapa tidak mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Sahih Nabi Allah? Karena kita ini memang diarahkan untuk menjadi negara sekuler. Dan kita negaranya sudah negara sekuler. Sekuler itu apa? Islam yang memisahkan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Pokoknya ngasih jenenge pemerintahan. Islam dewek-dewek. Tidak begitu. Orang Islam itu harus kafah. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, ruhania, jasmania. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuhmu yang nyata. Insya Allah yang mengatakan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Malih kalau ini Bapak Ibu kan sedang rame-ramenya nggih. Ada di antara saudara-saudara kita yang berkunjung ke negara Israel.
Semacam-macam. Bisa jadi ini adalah bentuk untuk mengobok-obok, memecah belah umat Islam Indonesia supaya umat Islam Indonesia tidak kuat. Kalau toh ada oknum-oknum yang demikian, kita jangan serambauyah, kok kabeh tidak begitu. Masih ada umat Islam yang sehat hatinya, masih ada, insya Allah. Ya sudah seri kita yang di NU ya, insya Allah ada yang hatinya sehat. Yang di Muhammadiyah ada juga mungkin yang tidak sehat ada, atau mungkin di Al-Irsyad yang tidak sehat juga ada. Karena ternyata manusia itu hatinya berbeda-beda tergantung kualitas keimanannya masing-masing. Hati-hati karena Indonesia ini Islamnya memang sengaja untuk dipisah-pisahkan. Supaya apa? Supaya mudah menguasai Indonesia. Sebab ketika umat Islam Indonesia ini bersatu, itu menjadi kekuatan yang sangat besar yang sulit untuk dikalahkan oleh orang lain apapun. Sekarang kan Indonesia kan lagi cara diincer ya. Diincer karo Cina, diincer karo Amerika dan sebagainya. Itu opo-opo kabeh. Coba kita ningali. Papua OPM ora rampung-rampung. Mien Gam rampung. Ternyata yang namanya pun Aceh, Serambi Mekah itu sudah diopok-opok juga. Dimasuki dengan narkoba, dimasuki dengan minuman-minuman keras. Ini kan politik snokhogranya. Maka saya Bapak Ibu, snokhogranya itu tiang penini kok. Sanes tiang binorong. Ini tiang Belanda nih kok. Orang Belanda, penjajah Belanda yang belajar Islam di Mekah, di Arab. Tujuannya apa? Bahasa Arabnya bagus untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia, itu snokhogranya itu. Sinau Islam tapi untuk menghancurkan Islam. Sekarang banyak turunannya. Banyak loh orang-orang yang ngerti agama Islam, paham Islam, tapi justru malah menghancurkan Islam dari dalam. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang munafik. Kita tidak perlu kaget. Oh iya ya orang munafik. Zaman Rasulullah saja sudah ada orang munafik di Madinah ini yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka Allah mengingatkan, wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut, jangan gentar terhadap intimidasi atau terhadap siasa. Yang penting kita innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Rapatkan barisan, luruskan barisan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Ada perbedaan fikih, fa'aslihu. Kita kembalikan kepada sunnah dan Al-Quranul Karim. Insya Allah ini ketemu. Jadi kalau Nadlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al-Irsyad dan sebagainya bersatu untuk memakmurkan Indonesia ini, insya Allah orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang ateis, insya Allah akan bisa kita kalahkan. Tapi ketika Islam ini terpecah-pecah, ini kata segani kok, tong piring diaduk-aduk kalian sendok siji tok. Sebab apa? Sega orang bisa bersatu. Tapi ketika nasi ini bersatu dengan kuat atas izin Allah SWT, insya Allah akan mampu. Coba kita langsung malih. Sahabat Ali kan pernah matur, kejahatan yang terorganisir akan mampu mengalahkan kebaikan atau kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi umat Islam insya Allah benar, tapi ketika tidak terorganisir, tidak mau bersama-sama, insya Allah terpecah belah. Caranya bagaimana? Orang-orang musuh Islam memecah umat Islam dengan hubbud dunia, cinta dunia. Salah satu di antara cinta dunia tidak hanya harta, jabatan dan kekuasaan. Jadi nak mau ningali kekuasaan jabatan ini orang mikirakan ke Islam apa orang. Yang penting ya politik kodok dilakoni. Ngatas Bapak Ibu politik kodok, politik bangkong nih kok. Bangkong nih pun arep maju, sikune niku nyikut, sikilen dupak, ndasen nyundul. Terus niku politik kodok nih kok. Tangannya nyikut, sikilen dupak, ndasen nyundul. Niku jenenge politik kodok. Orang mikirakan iki Islam lo memboten. Sing penting nyong bisa maju. Ini jangan politik kodok ya. Alhamdulillah min dzalik. Maka kan Bapak hormati, mungkin Quran surat An-Nahl ayat 110 ini
Dados papengat kula panjenengan nggih, tazkir kula panjenengan agar kita senantiasa menjaga hati kita dengan zikrullah, ingat pada Allah SWT, kemudian memperkuat persatuan umat Islam, tidak menonjolkan ikhtilaf. Ikhtilaf itu pemikiran, fikih, dengan perbedaan-perbedaan ikhtilaf karena pemahaman. Kita abaikan ikhtilaf, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Sahih Nabi Allah Muhammad SAW. Insya Allah dengan fa'aslihu kita akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang akan dibela oleh Allah SWT di dunia wal akhirah. Maka Bapak hormati, mengapunten wonten kelentang-kelentungipun saking kaula. Ada yang tanya mboten nggih? Mudeng sedaya insyaallah nggih. Mudeng napa mubeng? Mudeng nggih. Nggih. Mugi-mugi dapat kita amalkan lah insyaallah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.